Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gifar. Hari ini mau nge-review film baru yang sebetulnya sekali lagi telat karena udah cukup lama sebetulnya ditayangin film Iqra, Petualangan Meraih Bintang. Nah, Iqra di sini bukan bukan ayat pertama surat Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. No, bukan itu. Nah, tapi Iqra di sini adalah sebuah film yang dibikin sama Salman Film Academy. Itu ada di Bandung kayak komunitas atau emang PH ya, something lah, komunitas dan PH yang dibangun sama alumni-alumni Masjid Salman ITB gitu. Nah, film ini bagus banget, aku sangat highly recommended untuk nonton film Iqra buat kalian yang suka ngelihat film religi bertemakan ilmu pengetahuan, science sih. Jadi kayak ilmu pengetahuan itu kan sekarang banyak dipertentangan antara ilmu pengetahuan versus agama, jeder gitu. Jadi Iqra ceritanya tentang seorang anak namanya Akila, diperankan oleh anaknya DOP Kondang Indonesia, Mas Yudi Datau, namanya Aisyah Nura Datau. Aisyah Nura Datau yang jadi Akila ini, dia punya cita-cita ngelihat planet Pluto. Karena suatu ketika ada sedikit perdebatan di kelas dia, Pluto ini planet atau bukan, jadi Akila pengen ngebuktiin sendiri, apakah planet Pluto adalah planet gitu. Nah, kebetulan Akila punya seorang opa yang kerja di Bosya, kayak semacam tempat untuk mengobservasi bintang, adanya di Bandung atas, Lembang gitu. Jadi kalau kalian ingat petualangan Sherina sama Bosya yang sama ya, Bosya yang sama di Indonesia cuma ada satu Bosya. Nah, kebetulan karena opanya adalah seorang yang peneliti yang kerja di Bosya, jadi Akila punya kesempatan untuk meneliti Pluto secara langsung. Akhirnya waktu liburan Akila ketemu sama opanya, terus dia bilang, "Opa, aku mau ngeliat Pluto." Terus kata opa, "Boleh Akila, kamu boleh ngeliat Pluto, tapi kamu harus bisa ngaji dulu." Kebetulan Akila emang nggak suka ngaji, jadinya aja Akila terpaksa belajar ngaji dulu. Jadi ini ada proses perjuangannya. Proses perjuangannya adalah dari Akila yang nggak suka ngaji, jadi suka dan bisa ngaji. Dan bagusnya proses di sini nggak langsung plek jadi suka, nggak gitu. Jadi opa pelan-pelan mengajarkan bahwa ngaji itu memang sesuatu yang urgent dan harus kamu bisa gitu. Dari mulai dengan kalimat kayak, dulu itu udah belum ada jam, belum ada waktu, tapi udah ada perintah sholat 5 waktu. Kan berarti hebat kan gitu. Jadi menjelaskan bagaimana bahwa agama dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan membawa manusia ke masa depan yang lebih cerah. Gitu. Nah terus, itu udah ada sinopsisnya sampai situ aja. Sekarang aku mau masuk ke bagian plus minusnya film ini. Tadi plusnya udah banyak sih, jadi aku mau ngomongin minusnya. Minusnya film ini, pertama, aku salut banget sama si cantik yang anaknya Mas Yudi Datau, trivia katanya. Aku ngefans banget sejak baca trivia-trivianya. Jadi Aisyah Nura Datau ini itu anak yang dari kecil dibiasakan membaca sama orang tuanya sampai dia itu baca bukunya Eiji Yoshikawa. Jadi Eiji Yoshikawa ini novelnya Metamorphosis itu tebelnya segini gitu, dan Aisyah Yudi Datau sudah melahap buku itu. Mungkin dia juga baca Sanao Yoshitsune-nya atau siapa namanya? Minamoto no Yoritomo-nya. Jadi Eiji Yoshikawa itu punya banyak buku sejarah tokoh-tokoh Jepang era belum jadi Jepang gitu. Belum jadi negara kesatuan kayak sekarang, masih shogun-shogun saling bertentangan. Kita lagi bahas filmnya. Filmnya tebak filmnya siapa. Jadi sutradaranya juga masih berasal dari Salman Film Academy, Mas Iqbal Al-Fajri. Mas Iqbal Al-Fajri. Penulisnya istrinya sendiri. Namanya penulisnya Aisyah Adasution. Nah, jadi suami istri ini berhasil meramu. Mungkin keren banget ya, mungkin bisa ketemu bisa ketemu pasangan yang ngerjain sesuatu bareng, itu keren banget. Jadi kalau kata Victoria Beckham, jadilah seorang ratu, nikahilah seorang raja dan bangun kerajaan kalian bersama. Itu mungkin yang dilakuin sama si penulis dan sutradara film Iqra ini. Oh iya, minusnya lagi. Film Iqra ini film yang bagus kalau ditujukan untuk orang yang menurutku ya at least 15 tahun ke atas. Jadi kalau film ini ditargetin buat anak-anak kecil 15 tahun ke bawah untuk supaya mereka jadi suka ngaji, menurutku nggak masuk dengan film Iqra. Jadi film Iqra ini kayak aku nostalgia aja, kalau aku sebagai orang dewasa ngeliat itu aku wah iya ya dulu kalau ngaji enak kayak gitu. Tapi kalau anak kecil aku rasa nggak masuk gitu. Kenapa? Karena konfliknya juga konflik yang disukai oleh orang dewasa. Gitu sih. Anak kecil nggak begitu peduli sih sama konflik begitu. Aku nggak tahu sih karena aku udah bukan anak kecil lagi, aku sangat dewasa. Oke, terus dan aku suka, jadi aku ngeliatnya oke, orang dewasa suka, tapi nggak tahu dengan anak kecil. Gitu. Terus konflik yang selesainya dengan cara yang unik. Jadi besarnya gini, selesainya masalah dengan Bosya itu unik banget, dan kayak kalian aku nggak akan ceritain gimananya, cuman kayak gini loh. Jadi perasaan kita udah dibangun, kita udah serasa kayak opanya Akila di sini yang naik, perasaannya udah siap dibikin nangis, tapi terus endingnya didatarin turun pelan-pelan, siut gitu. Jadi kayak
Oke, gitu. Nah, tapi kalau kalian nonton film Ikro, jangan pergi keluar sampai after creditnya selesai, karena sampai kredit titelnya selesai, karena kalian bakal ngelihat after credit yang bagus. Sebetulnya after credit yang memuaskan kalian yang menanti gimana sih akhirnya Aquila menjelaskan planet Pluto. Jadi kalian jangan kemana-mana. Kalau nonton film Ikro, usahakan nontonnya sampai selesai, sampai betul-betul lampu nyala, pintu keluar dibuka, semua orang udah keluar, baru kalian keluar. Gitu. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sama Salman Film Academy yang udah bikin film Ikro ini yang meramaikan kembali dunia film-film positif di Indonesia. Semoga semakin banyak film Indonesia yang positif, yang inspiratif, yang ngebangun generasi kita menjadi lebih baik. Saya Gifar dari Filmmaker Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.